Kalau aku sih ke bahasanya ya Pak. Kenapa? Mungkin di sana kan ke bahasanya Madura Pak Madura, sayanya. terus. Jadi mungkin saya kan yang katanya teman-teman dari sana itu Jawa medok banget gitu Pak. Jawa musik. Jawa tulen katanya Pak. Padahal Terus. saya itu biasa saja kalau di sini. Tapi kalau sudah di sana Mbak Iza yang Jawa Jawa gitu kayak di ocok-ocok gitu Pak. Di Bahasanya itu kayak kita MBKM ini mengikuti mata kuliah asal yang ke kampus mitra tujuan. Jadi kita itu nggak ngikut semester. Jadi mata kuliah yang di sini kita cari di sana, kita konversi menyesuaikan di sana. Pak. Kita menyesuaikan mata Meskipun- kuliah yang asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengan tema MBKM lanjut yang kemarin. Kali ini saya kedatangan dua mahasiswa sekaligus. Yang kemarin itu mahasiswa dari Nurul Qornain dan yang sekarang itu mahasiswa dari kampus Ibrahim sendiri. Nanti dia pertukaran belajar di mana, terus kesan-kesannya selama MBKM kayak gimana, nanti langsung kita tanya-tanya. Ini kita sekarang kedatangan dua mahasiswa Ibrahimi. Kenalin, ayo kenalan siapa namanya dulu. Yang ini dulu deh. Yang siapa Pak? Saya. Iya. Perkenalkan nama saya Iza Farina. Hmm. Di sini di Ibrahimi saya semester 6. Satunya. Nama saya Lilis Setiawati, saya juga semester 6 prodi PAI kelas 6. Sama-sama PAI. Ya, sama-sama PAI saya kelas A. By the way kemarin itu saya nyangkanya yang Iza itu cowok loh ada. Soalnya kalau Iza itu umum Pak, biasanya ada yang cowok, ada yang cewek. Iya, saya nanya sama Lilis, Mas Izanya kemana? Hah? Di atas gitu. Oke. Ini menarik. Dari kemarin itu kan kita bahas MBKM ya. Awalnya saya nggak begitu tahu tentang MBKM sih. Cuman secara global MBKM memang memang program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Betul bukan sih? Betul. Betul. Oke. Itu kalau boleh tahu awal munculnya tahun kapan? Itu kalau MBKM-nya sendiri kan sejak tahun 2019 Pak. Tapi kalau ini kan yang MBKM yang santri Pak. Jadinya beda dengan yang Kemendikbud dari Pak Nadiem Makarim. Bedanya apa di mana? Kalau kita notabene santri. Iya tahu santri. Iya. Enggak maksudnya Maksudnya antara MBKM yang biasa dengan MBKM yang santri itu gimana bedanya? Kalau yang MBKM biasa itu kan kan dari Kemendikbud ya. Itu terus di anu sama Kemenag. Nah, kemudian PT KIS Setapal Kuda khususnya itu merealisasikan kegiatan MBKM yang di Kemenag tadi. Jadi ini perdana MBKM santri ini direalisasikan oleh PT KIS se-Jawa Timur. PT KIS Setapal Kuda khususnya. Perguruan tinggi Setapal Katolik. Kuda, menarik. Berarti yang MBKM santri ini adanya cuma di Jawa Timur, Tapal Masih. Kuda. Khususnya Tapal Kuda aja. Masih Tapal Kuda. Di daerah Indonesia lain nggak ada? Belum. Kayaknya kayak kalau saya searching nggak ada Pak masih. Iya. Iya ya. Iya. Jadi ini masih perdana banget. Berarti MBKM santri itu mulainya dari tahun kapan? Baru Tahun kita ini. Tahun ini? 2022. Bisa dibilang angkatan pertama. Pertama. Oke, Perdana kita ini. perdana. Saya pikir sama loh dengan yang MBKM yang biasa. Cuman memang sama-sama Iya, Pak. program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Programnya sama, Iya, cuman Menindaklanjuti gitu Pak untuk- dari Oh. MBKM, tapi ini yang PT KIS Perguruan Tinggi Islam Setapal Kuda yang notabene itu berbasis pesantren Pesantren. atau Berarti santri. salah satunya pencetusnya Pak Rektor ya? Betul sekali kan, ketuanya. kebetulan itu ketua PT Iya, KIS. ketua ini. Oh, walah, saya baru tahu. Beliau, Oke. iya. Oke. Saya baru tahu tuh bedanya antara MBKM yang biasa dengan yang santri. Saya mau Iya. nanya Lilis dulu dong. Lilis sekarang semester berapa di Ibrahimi? Seri Pak Iza. Saya Lilis. Iya, Lilis. Astaga, saya mikirnya kita Isa cowok deh bener dari kemarin tuh bener nih. Mbak Isa. Gimana Pak? Di Ibrahimi semester berapa? Semester 6, prodi PAI juga. Berarti bentar lagi KKN ya. Betul sekali. Penempatan di mana kalau boleh tahu? Kebetulan saya di Sukorejo, desa Sukorejo juga, Bangorejo, yang kecamatannya Bangorejo. Kecamatan. Kalau Daerah Lilis selatan. di mana? Di Bulu Agung, Kecamatan Silir. Sama-sama daerah selatan semua ya. Iya. Siap nggak KKN? Siap dong Pak. Harus siap, Pak. Serius, jauh tempatnya loh. Jauh banget. Ada yang Sarongan nggak? Kemarin kayaknya ada yang ditempatin di Sarongan deh. Kurang enggak ada kayaknya, Pak. Apa dihapus ya?
kemarin tuh saya sempat dengar kata salah satu tempat KKN-nya di Sarongan gitu kan. Kalau nggak salah itu pakainya di daerah selatan Pak, saya nggak hafal tempatnya. Berarti daerah mana Bango ya. Isa di mana tadi? Bangorejo. Lisnya? Sileragung. Jadi satu kelompok. Enggak beda. Kebetulan saya itu ada 2 kelompok Pak, yang sama-sama desa Bangorejo. Jadinya kita dipisah dari dusunnya. Jadinya ada yang kelompok ini di dusun mana, kebetulan itu di desa Sukorejo ada 2 dusun. Jadinya kita dibagi, kamu yang kelompok ini dusun ini aja gitu. Jadinya saya bagian dusun Sukorejo. Oh gitu. Yang satunya saya berketepatan sama dengan kelompok 13. Jadi satu desa ada 2 kelompok gitu maksudnya? Kalau di saya Pak, kalau lainnya Saya mungkin sama saya juga. Oh iya. Ada ya satu desa di Bulu Agung itu ada 2 kelompok. Kelompok saya, kelompok 17 sama kelompok 2 kalau nggak salah. Oke, kita ngomongin KKN ya. Kalau dalam KKN itu kan kita ntar dulu ngomongin MBKM. Oke. Sabar. Nanti saya tanya-tanya tentang MBKM. Harus bisa jawab ini. Kita ngomongin KKN dulu deh. Kalau di KKN itu kan dari banyak orang. Artinya dari banyak jurusan. Nggak sekelas juga. Ada yang kenal, ada juga yang nggak kenal. Iya sih. Iya kan? Banyak kan nggak kenal Pak kelompok yang ini. Nah, biasanya untuk menyesuaikan dengan orang-orang yang baru, dengan lingkungan yang baru itu kan gampang-gampang susah. Iya, nggak susah. Betul. Nah, cara kalian gimana? Dari saya dulu. Boleh. Saya lebih sering menerapkan ini deh Pak. Saya pernah ikut di organisasi ya Pak. Mungkin ini dari wawasan dari ikutnya organisasi manfaatnya juga ya. Jadi kan kita setiap organisasi pasti bertemu orang baru Pak pastinya. Betul. Itu. Nah itu menjadikan saya untuk harus bisa beradaptasi dengan mereka tentunya. Nah ada 3 hal nih yang saya setiap ketemu orang baru saya implementasikan ada 3 hal. Nah yang pertama itu yaitu ta'aruf. Jadi Berat. Lanjut. ya ta'aruf kan saling mengenal. Nah ketika kita bertemu orang baru pastinya saya berkenalan dulu. Namanya siapa, asalnya dari mana, pokoknya kita kenalan dulu lah. Nggak mungkin juga kan saya tiba-tiba menyapa nggak tahu orangnya, nggak kenal orangnya. Nah yang kedua itu tafahum, saling memahami. Ketika saya mengenal seseorang, tahu namanya, tentunya saya juga sudah memahami dia yang mungkin karakternya, sudah tahu hal yang ia sukai, yang tidak disukai. Nah tentunya kan saya bisa menempatkan sesuatu yang tidak dia sukai dan atau yang ia sukai. Nah, ketika kita saling memahami, tumbuhlah kita ta'awun, saling tolong menolong. Nah, terciptanya lah itu kita saling tolong menolong. Jadi ketika kita sudah mengenal, saling memahami, tumbuhlah saling tolong menolong antar kita. Itu sih yang sering saya implementasikan kepada orang baru. Jadi saya itu mudah juga beradaptasi dengan orang-orang baru gitu. Sukses kayak gitu. Sukses Pak. Selalu sukses. Insya Allah. Selalu sukses. Iya sukses. Kalau Lilis gimana? Kebetulan sih saya kan juga mudah gampang ya beradaptasi sama orang. Terus. Tapi ya itu kadang juga nggak terlalu sih sama orang baru. Kadang juga iya. Tapi itu lihat-lihat juga orangnya. Kalau orangnya yang tak ajak bicara ini kok kelihatannya kurang asik sih orang ini. Nah, menilai orang kurang asik dari mana? Kalau diajak ngobrol itu kurang kurang menanggapi dengan baik gitu loh. Siapa tahu dia orangnya pendiam ya. Kan nggak tahu kita, kenal aja belum ya kan? Ya pertama sih kenalan dulu Pak. Kenalan. Sama sih kayak Mbak Isa tadi. Ta'aruf, kenalan terus lama-lama kalau udah kenal ya sedikit memahami. Habis kenal sayang gitu. Yang Tak kenal maka ta'aruf Pak, bukan. Oh, kenal maka ta'aruf. Iya dong. Oke, sekarang ngobrol MBKM ya. Kalian berarti sama-sama ditempatin di Nurul Jadi. Iya. Iya. Selama di sana kalian ngapain aja? Dari mana ini Pak? Aktivitas Boleh, keseharian. dari aktivitas harian ngapain aja? Artinya nggak cuma kuliah aja kan? Di Nurul Jadi juga ada pesantren. Di Nurul Jadi kan kebetulan berbasis pondok pesantren Pak. Nah kebetulan di sana itu santrinya banyak sekali Pak, beribu-ribu pokoknya. Nah kita itu ditempatkan di salah satu asrama yang
santrinya itu apa ya? Kebetulan Mahasiswa semua. 1.000 orang itu. Iya. Enggak. Enggak, yang kita Asramanya tempatkan. kita. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu, Pak. Ada yang bagian SMP, SMA itu beda-beda gitu. Kita ditempatkan di pondok mahasiswa sendiri gitu. Nah, untuk kegiatan seharinya ya kayak pesantren biasanya, Pak, kita mengikuti kegiatan seharian, mengaji seperti itu. Nanti kegiatan-kegiatan intinya kita itu sudah diakui sebagai santrinya Nurul Jadid gitu, Pak. Jadi semua aktivitas kita harus mengikuti gitu. Wajib. Wajib. Namun kita ada toleransi sih, Pak. Kadang kalau kita ada kepentingan, mungkin kita tetap dianggap tamu, tapi juga diakui menjadi santri gitu. Jadi Kalau Isa, kalau Agnes gimana? Sama, kita kan satu asrama, Pak. Oh iya. kebetulan kita satu Satu kamar, kamar, se-MBKM semua itu dari perguruan tinggi yang lain kita satu kamar, Pak. Satu kamar, Jadikan satu. Iya. Ya. satu bantal juga. Boyang. Ya bisa. Kalau bantalnya direbut. Oke, Nurul Jadid itu kan gede kan ya, Gede gede banget. banget Maju gitu banget kan. itu, Pak. Susah nggak cara kalian menyesuaikan diri di situ? Susahnya gini, Pak, kalau aku sih ke bahasanya ya, Pak. Kenapa? Mungkin di sana kan ke bahasanya Madura, Pak, Madura, sayanya. terus. Jadi mungkin saya kan yang katanya teman-teman dari sana itu Jawa medok banget gitu, Pak. Jawa musik. Jawa tulen katanya, Pak. Padahal Terus. saya itu biasa saja kalau di sini. Tapi kalau sudah di sana, Mbak Iza yang Jawa gitu, kayak di ocok-ocok gitu, Pak. Bahasanya itu kayak ya itu saling bertukar bahasa. Jadi gurauannya kita itu bertukar bahasanya itu, Pak. Kadang bahasa sana itu lucu ya, Pak, yang kita dengar. Dan apa yang saya ucapkan menurut dia itu juga lucu gitu. Jadinya kita itu saling bertukar bahasa dengan seperti itu gurauan kita itu. Iya, nanya pakai bahasa. Pak gitu. Kalau Liz juga susah juga Iya, untuk ngomong bahasa kayak gitu. sulit banget, Pak. Soalnya Madura itu susah ya? susah, Pak. Kalau buat Mungkin kita bisanya yang- ya engkau itu, Pak. Engkau bukan. Kadang kita apa ya di Karena kita di apa ya bahasanya dirasani ya, Pak, pakai bahasa Madura. Nggak tahu kan udah, gitu, kita Pak. nggak tahu, ya udah diem aja. tapi kita kan juga bisa nganu. Iya. Ngerasani Nah, pakai iya. bahasa Jawa. Bodoh amat lah ya. Udah amat ya. Sama kayak Farida kemarin itu kan dia Madura kan. Begitu Oh. begitu di sini dia juga susah gitu loh untuk untuk menyesuaikan diri dengan teman-temannya yang rata-rata Jawa semua gitu. Kayak gitu. Pernah sih, Pak, kita kan kalau di pesantren kan nggak boleh bawa HP. Kita harus menaati peraturan sana juga. Terus Sama Mbak Lilis tentunya kan saya juga seprodi sama Mbak Lilis. Jadi kita juga sekelas juga di sana tentunya di kampusnya. Ketika itu kita itu mau ke kelas, salah satu kelas yang mau kita masuki. Ke kelas 2 kalau nggak salah ya. Semester Dan- iya, dua. Iya, nggak usah semester 2 kan kita di sana itu kan kita mengikuti ada yang semester 2, semester 4, semester 6. Nah, kebetulan itu kita nggak tahu tempatnya, Pak. Dan kita kan nggak megang HP ya, Pak. Kita difasilitasi cuma laptop dan sosmednya itu cuma Telegram. Nah, itu kita itu bingung cari kelas, Pak. Cari kelas itu bingung, harus online dulu kita. Tentunya buka laptop, cari internet. Jadi bener-bener Buka Telegram. virusnya itu di sana itu semua Bentar laptopan, dulu, Pak. saya menarik nih. Ikut di semester 2 tadi saya Iya, ngomong. iya. Sedangkan kalian kan semester 6 kan? Iya, Iya, betul. benar sekali. Itu maksudnya gimana? Gini, Kan kita Pak, MBKM ini mengikuti mata kuliah asal yang ke kampus mitra tujuan. Jadi kita itu nggak ngikut semester. Jadi mata kuliah yang di sini kita cari di sana, kita konversi menyesuaikan, di sana. Pak. Kita menyesuaikan mata Meskipun- kuliah yang asal. Meskipun adanya di semester 2 ya Kita itu harus semester ikuti. 2. Oh, jadi nggak harus katanya kalian semester 6 kan di sini. Iya. Nyampe di situnya nggak selalu harus semester Semester 6 juga. Nggih. Nah, ini tadi belum selesai loh ceritanya. Boleh lanjut ayo. Monggo. Jadi ada hal lucu ini, Pak. Kan kita ada grup di Telegram, nah itu. Terus Mbak Lilis tanya ke salah satu grup itu kan ada dosen DPL-nya, Pak. Tanya ruangannya, Pak, ada yang tahu ruangan semisal B3 gitu lah ya, Pak. Kita kan nggak tahu, Pak, ruangannya kan juga luas banget di sana gedungnya. Nah, setelah itu kita sambil keliling cari kelasnya, nyampe dah sudah ketemu kelasnya. Terus nggak jadi, Pak, sampun gitu. Katanya dosennya, sampun apa itu? Apa? Itu yang lucu, Pak. Yang menurut
gitu Pak. Oh, dosennya orang Madura. Iya Pak, kan rata-rata di sana. Itu lucu banget sih Pak. Kan kebiasaan bahasa gitu, bahasa kerama kalau di dosen. Jadinya mungkin ya biasa ya, sampun itu ternyata nggak tahu. Ternyata nggak biasa di sana. Iya, nggak biasa. Di Unuja juga ngambil PAI. Iya. Yang saya tahu itu kan kalau MBKM itu boleh mengambil prodi di luar prodi asal. Iya, Pak. Betul. Iya, kalau yang MBKM umum itu ya Pak. Kalau santri nggak boleh. Kita juga kurang tahu juga ya Pak untuk peraturan yang seperti itu. Tapi kami diarahkan untuk tetap di PAI. Tetap di PAI sesuai Kayaknya sulit prodinya. nanti Pak. Nggak tahu ya Pak, itu mungkin kurikulumnya itu belum tertata yang santrinya, nggak tahu juga sih. Nah yang kemarin itu yang Farida ya, yang dari Nurul Qur'an itu kan memang dia di Nurul Qur'an itu kan HKI. Iya. Iya. Di sini dia juga ngambil HKI, HKI. plus ekonomi syariah. Mungkin salah satu mata kuliah HKI-nya yang di sana ada di ekonomi syariah sini. Soalnya ada teman MBKM Iya. itu dia perbankan syariah, tapi kebanyakan mata kuliahnya itu ada di ekonomi syariah. Iya Pak. Jadi ya dia Mungkin masuk seperti kelasnya. itu juga. Ekonomi syariah. Kalau kita ya juga menyesuaikan itu dari asal sama. Iya, mata Berarti pada saat kalian ikut MBKM pilihannya nggak ada ya? Hanya ada PAI gitu maksudnya atau gimana? Iya, kita diarahkan langsung ke Diarahkan prodi langsung tetap ke PAI-nya PAI. gitu. sesuai prodi ya masing-masing. Kita minta prodi. Sedangkan di Nurul Jadid banyak kan ya prodi lain selain itu ya? Dan ada stikes juga ya. Iya. Mm-mm. 50 prodi, 4 fakultas. Iya, fakultas, 5 Iya. fakultas. Menuju gede sih memang. Iya Pak. Terus selain itu ada cerita-cerita menarik nggak sih selama kalian mengikuti MBKM proses belajar di situ kan? Selain kelucuan-kelucuan bahasa itu tadi. Ada budaya sendiri Pak pastinya di sana itu, Ah. kulturnya. Ketika di pondok itu kayak kebiasaan-kebiasaan hal-hal yang baru, kayak apa ya? Banyak sih Pak. Itu kita juga itu Pak. Kan di sana selain Madura bahasa Indonesia, kebetulan di wilayah yang kita tempati itu kebanyakan daerahnya itu pakai bahasa asing juga. Bahasa Iya. Arab sama Inggris. Di sana dominan bahasa Inggris sama bahasa Arab Pak. Dan Ya, kita maksudnya itu orang kampung situ atau gimana? Atau Orang- lingkungan pondok aja? pondok, Pondok. Pak. Oh. Jadi kayak memang programnya gitu Pak. Iya. Enggak, saya pikir orang kampung situ keren Enggak. banget orang kampung situ ngomong bahasa Inggris. Jadi memang ada ketentuan untuk santri ketika di pondok itu harus pakai bahasa Bahasanya Inggris kayak sama gitu. bahasa Arab gitu. Kalau nggak ngomong gitu ada hukumannya. Ada Pak, ada poin. Ada poin. Termasuk Azza sama Lilis juga diwajibkan seperti itu. Alhamdulillah mengikuti. Kita nggak mengikuti. wajib tapi Hah? nggak wajib. Nggak wajib. cuma Tapi mengikuti pelajarannya kan ya kayak eman banget kalau kita pembinaan. nggak ikut juga Pak. Iya. Kan itu juga ilmu Jadi- peluang kita. Belajar ngomong bahasa Inggris tiap hari gitu. iya. Yes. 1 minggu bahasa Inggris, 1 Satu minggu minggu bahasa bahasa Arab gitu. Satu minggunya nggak sama sekali gitu. Tiap harinya Setoran, vocab, Pak, kita. setoran vocab. Setiap Oh. harinya kita setoran ke pengurus gitu. Oh, jadi kayak laporan Vocab. gitu. Iya, Voc- kayak vocabulary. Iya. Hmm. Sehari 5. Sehari 5. Wih, keren ya. Iya. Program di situ berapa lama sih MBKM kalian di Unuja? Kita satu semester. Tapi kebetulan Satu semester kita aja? cuma Yang aktif 4 bulan Iya. kita aktifnya 4 bulan di sana. Sisanya? Sudah 2 bulannya Kita di sini. Mas panggilan itu setelah kita 2 bulan Oh, Kuliah. tetap penempuhan semester baru berangkat gitu maksudnya. Iya. Berarti sisa 4 bulan ya. Iya. langsung di sana Pak. Terus terakhir kapan? Udah selesai. Udah selesai? Iya. Kita udah selesai. Oh. Sudah liburan, sudah UAS. Berarti nggak balik ke situ lagi ya? Sudah kontraknya sudah selesai. Jadi contoh. Selain laptop tadi, itu kan fasilitas kan? Iya. Itu dipinjemin apa dikasih? Kita sendiri. Kalau mahasiswa itu boleh Pak punya laptop sendiri itu kayak semuanya pasti punya di sana itu. Oh, Kalau saya mahasiswa. pikir begitu kalian ikut program MBKM dikasih laptop. Aduh Pak, enak Laptop banget kita itu. sendiri. Iya ya? Enak banget. Enggak Pak, kalau Oke. mahasiswa itu boleh. Karena kan mahasiswa kan tentunya tugasnya banyak sekali Pak. Nah, tapi kalau sudah di pondok pasti ada batasannya tetap juga. Saya pikir enak banget ikut MBKM terus dapat Dapat laptop laptop. baru gitu kan. Saya juga Enak banget pengen itu, kayak gitu. Enak banget itu Pak. Nah, uang saku dapat ya? Iya kita dapat Uang saku setiap Iya. tiap bulan. ya. Iya. Tiap bulan apa sekali dapat gitu? Kalau kita yang dari Ibrahim itu sekali, tapi untuk 4 bulan. Tapi ada teman-teman yang per bulan itu dikasih dari kampus. Dari perguruan tinggi lain Dari itu perguruan biasanya tinggi. per bulan Pak Heeh. pesangonnya. Kalau kita itu
sudah sekali gitu untuk 4 bulan gitu. Itu yang ngasih dari MBKM-nya sendiri? Bukan. Atau dari kampus? Difasilitasi Kampus. perguruan tinggi masing-masing. Lah, fungsinya MBKM apa dong kalau nggak ngasih uang saku ayo? Ya dikasih Pak, tapi kan Ini kayak perguruan swasta gitu, Pak. mandiri gitu loh Pak. Oh. Program mandirinya PTKIS, Perguruan tinggi pesantren agama gitu. Islam swasta. Saya pikir memang difasilitasi dalam segala hal kayak uang saku kayak itu. Dari Kalau itu pemerintahan gitu bedanya ya, Pak. Pak mungkin sama dengan Yang umum? Yes. Iya. Soalnya saya sempat baca-baca itu, setiap mahasiswa yang mengikuti program MBKM itu kalau nggak salah per bulan itu dapat sekitar 2,4. Itu yang itu Pak. Yang umum? Iya. Kita kan itu berbasis pada pesantren Oh. beda lagi gitu Pak. Beda ya? Iya. Iya. Ini kan juga program kemarin tuh sambutannya siapa? Pak Hambali. Mbak yang kemarin itu. Siapa? Pokoknya yang di Nurjadi itu ketika kita penutupan itu Panitia. kita yang memang pertama kali merealisasikan program MBKM santri ini PTKIS secara mandiri gitu loh Pak. Soalnya banyak juga meskipun Stapal Kuda ada yang nggak ikut karena Mungkin kesiapannya juga kurang. biayanya juga mereka belum bisa mengikuti. Kan memang kita itu ditanggung kampusnya masing-masing gitu Pak. Yang membuat kalian tertarik untuk ikut MBKM itu apa? Kalau aku sih suka apa ya Pak? Belajar Belajar di luar gitu ya Pak. suka Belajar di luar. Belajar di luar aku suka gitu. Selain itu, Tentunya banyak teman. emang di sini nggak bisa dapat teman? Banyak sekali. Nah, terus selain Ya itu. teman baru Pak. Heeh. Kan juga jauh gitu. sekalian Apa main. nih? Oh. Lokasinya jauh enak Pak. Jadi kalau ke Pengalaman gitu loh Pak. Heeh. kalau Kalau ke- Lilis gimana? sama sih Pak, dan juga suka apa ya, kan banyak teman tuh dari beberapa daerah, jadi kalau main ke Pasuruan, ke Jember ada yang dihubungi. Jarang kuliah nih berarti kan? Ya bukan Ah, di jangan luar bohong. kuliah itu Pak, di luar kuliah. Di luar kuliah. Ini kelihatan suka main nih paling jangan kuliah. Dilihat dosennya yang di Unuja loh. Enggak. Maksudnya kalau kan udah ketika kita mau jalan-jalan ke Pasuruan Jalan-jalannya kan tapi ada kan bermanfaat, teman Pak. gitu. Oh, gitu. Kan kebetulan temen MBKM kemarin dari Stais Salahuddin Pasuruan, Al-Qadiri Jember, Unza, Genggong gitu. Jadi ketika ke sana bisa ada temennya gitu Pak. Relasi Pak. Selain kalian yang dari sini yang penempatan di situ juga siapa? Maksudnya dari kampus lain? Ada lagi nggak selain kalian? Ada. berdua? Banyak. Itu dari yang 5 disebutkan tadi. perguruan tadi. tinggi. Masing-masing 2 orang memang. Enggak, ada yang 1. Ada yang 4 orang. Kebetulan yang 2 itu juga ada temen cowok. Kenapa kalian milih Nurul Jadid? Pasti kan pilihannya kan banyak tuh. Karena saya lihat Nurul Jadid itu lebih Iya. Dia apa? Kan lebih apa ya Pak? Mau nyamain Lebih gua. besar. Enggak, maksudnya itu saya menari gitu aja Pak. Iya. Di situ gitu. Nah kalau sih gimana? Kenapa kok milih Nurul Jadid gitu? Selain jauhnya tadi. Oh iya. Selain jauhnya. Karena ya dari namanya kok menarik, Universitas Nurul Jadid. Ya gitu Pak. Menarik gitu loh. Apalagi Menurut itu kan hati. terkenal pondok besar gitu kan di Python Terkenal, gitu di Probolinggo juga. Kan ada Sukorejo, kenapa nggak ada Sukorejo? Kan Sukorejo situ Bondo. Oh. Cuma deket ya berarti ya? Iya. Cuma deket. Terus ngomongin tentang lingkungan kalian berada ya di Unuja gitu kan. Artinya selain kan bisa dibilang kendala nggak sih untuk bahasa? Iya Pak, banget. Kendala ya. Kadang kalau saya habis mau ke kantin dah, mau beli-beli gitu, orangnya sudah bilang panjang sekali bahasa Madura gitu. Mohon maaf Bu, saya tuh nggak bisa bahasa Madura, saya nggak bisa bisanya bahasa Indonesia loh. Kamu dari mana? Itu pakai bahasa Madura ya Pak? Kayaknya Saya si dari penjualnya kan Banyuwangi. gue percuma ngomong dari tadi. Ya saya dengerin dulu Pak. Biasanya saya dengerin dulu sampai kan bahasa Madura. Gitu maksudnya. Saya berusaha memahami, tapi saya nggak paham kok. Sisinya itu nggak paham. Jadi terus saya hentikan. Bu, mohon maaf. Saya nggak bisa pakai bahasa Madura Bu. Saya bisa punya bahasa Indonesia aja. Gitu. Kan Sama ya dengan Lilis juga. Kendala Sama. ya. Kalau makanan Alhamdulillah sama enggak. ya. Enggak kendala sih. alhamdulillah kita Teratur. selalu terpenuhi Pak kalau makan. Kalau makan pokok ya nasi gitu, kecuali camilan. Tempatnya Terus- agak jauh.
Kalau ngomongin izin orang tua, begitu kalian ngomong pengen MBKM kan jauh tuh. Kalau dibilang Probolinggo dengan rumah kalian masing-masing ya jauh lah pasti. Iya. Untuk izin orang tua awalnya gimana? Langsung ngizinin atau enggak? Kalau saya sih selagi itu baik, orang tua saya selalu mendukung Pak. Itu untuk kebaikan saya. Apalagi itu di berbasis pesantren ya Pak. Jadinya sudah memastikan untuk saya sendiri gitu, orang tua saya percaya gitu. Langsung. Isa di sini juga mondok. Dulunya mondok Pak. Di mana? Di Radhatul Salam. Terus? Glenmore. Udah selesai. Berapa Udah lama? selesai. MTS sama SMA-nya di sana. Berarti 6 tahun. Iya, di sana 6 tahun. Kok kayak ragu gitu jawabnya? Ya gimana Pak? Iya. Kalau Lilis mondok juga di sini? Enggak dulu Enggak. dulu aja MTS sama SMA. Terus izinnya ke orang tua dulu gimana? Bapak ibu saya pengen ini di Nurul Jadid Probolinggo biar bisa main tiap hari biar bisa jauh dari rumah gitu. Iya enggak bisa Enggak. biar bisa main gitu Pak. Langsung ngizinin ya. Iya, alhamdulillah ngizinin. Tapi beberapa hari nggak tahu kenapa ya ditanya lagi gitu. Kalau misal tahun depan ikut kenapa? Terus Bu ini kesempatan. Itu kesempatan. Oh kata ibu. Oh ya sudah gitu Pak. Kalau ngomongin kayak sistem pengajaran, ada bedanya nggak antara Ibrahimi dengan Unujah? Kalau dalam hal perkuliahan sama saja sih Pak. Sama. Iya. Cara ngajarnya juga sama. Sama seperti di sini. Sama ya. Iya. Iya. Selain bahasa itu tadi ya. Iya. Enakan mana kuliah di sini dengan yang di sana? Pastinya kalau kuliah itu pada kekurangan dan kelebihan. Jujur, jujur. Enakan mana kuliah di sini dan di sana? Saya nggak bisa memberikan iya. nilai Jujur. tapi cuma saya pasti gini, setiap kampus pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Enggak jujur aja. Jujur. Nggak bisa Pak. Jujur. Enakan mana kalau lihat yang mana? Ya masa. Enggak apa-apa, kenapa emang? Ya menurut saya pribadi ya Pak. Kalau enak sama-sama enak Pak, sama-sama enak. Jujur. Iya jujur sama-sama enak. Cuma kalau di sana kalau nggak mondok enak. Karena apa ya Pak? Kan Cuma gini Pak, kita itu. itu kan kalau di Ibrahimi kan boleh pegang HP ya Iya, Pak. dan Kita juga itu boleh jauh dari HP, keluar. apalagi saya yang saya tuh pekerjaannya itu ada di sini. di sini Pak, mau saya di sini jadinya saya harus meninggalkan HP saya menaati peraturan di sana. Jadi tetap Jadinya pilih aja di sini ya. Iya, masa mau pindah dari Siapa tahu ya kan? Siapa tahu gitu kan. tapi Pak ada enaknya juga di sana. Apa itu? Ya bisa kenal dengan orang-orang baru. Dia juga punya potensi masing-masing, kita bisa belajar dari mereka gitu. Gitu sih. Seru sih, Pak. Berarti mudah ya kuliah di sana. Mudah-mudah sama sih Pak. Dan juga kalau di sana itu apa ya? Kerennya itu sih kalau menurut saya kerennya itu ketika tugas UAS meskipun masih semester 2 atau semester 4 itu udah penugasan buat artikel. Nah, kemarin kalian kan cerita nih sama saya pas sore hari ketemu gitu kan. Iya. Ini menarik sih menurut saya. Kalian kok tiba-tiba bikin artikel terus jadiin jurnal itu gimana ceritanya? Di situ ada kegiatan di luar kampus ya Pak, maksudnya di luar perkuliahan maksudnya. Itu DPL kita itu membimbing kita untuk fokus ke pelatihan klinik jurnal namanya, setiap hari Kamis. Jadinya kita mengikuti klinik itu untuk dibimbing membuat jurnal sampai terbit, gitu. Berarti ngeklaim situ dong? Gimana Pak? Berarti jurnalnya yang ngambil Unujah sekarang? Enggak. Masuk Kita sini? nganu Pak itu kalau masalah penerbitan itu nanti direkomendasi dari sananya DPL-nya, nggak boleh malah kalau diterbitkan di kampusnya masing-masing, Nggak boleh? nggak boleh. Ya Harus- boleh sih, tapi takutnya itu itu loh Pak. Orang dalam gitu. Maksudnya kan Ibrahimi Si, masuk orang ke Ibrahimi pasti ada orang dalam gitu ada. Iya kan apa dari penghitung bantu kampus ya kan? Ya mungkin nanti Udah selesai berarti jurnalnya itu? revisi Pak. Tinggal revisi. Udah revisi? Bahas tentang apa? Kalau saya sendiri tentang karakter implementasi program MBKM. Oh kaitannya tetap dengan MBKM ya? Iya. Tapi bebas sih Pak. Cuma kita saya sama Mbak Lilis lebih fokus ke itu programnya.
program MBKM santri. Sama-sama bikin jurnal satu-satu Iya. maksud saya Satu atau orang gabung? enggak satu Satu-satu, orang Pak. Satu-satu? Iya. Oh, gitu. Jadi kayak kontributor pertama siapa gitu, Iza gitu kan. Iya. Terus yang Nanti ada 2 yang nama dicantumkan, salah satunya DPL sama dosen asal perguruan tinggi gitu. Sama-sama Oh, DPL. nama kalian enggak? Enggak Iya. ada. Ya kan yang Berarti membuat kontributor, Pak. kan? Penulisnya, Iya kan? penulisnya itu ada 3. Berarti Kita, ada Iya. 3. Iya, kita, terus DPL yang di kampus Unuja. tujuan Nurul Jadid, Heeh. dan juga DPL kampus asal. DPL kalian di sini siapa? Pak Irfan. Iya, DPL sini Pak Irfan. Pak Irfan. 3. Oh, Pak Irfan ya? Oh iya benar Pak Irfan. Iya sih. Kalau jurnalnya Lilis bahas tentang apa? Sama tentang MBKM santri dalam self development. Nah, bedanya apa? Kalau dari Iza tadi kan karakter tuh. Iya. Iya. Kalau Lilis self development. Iya. Kenapa kok kayak gitu? Ayo cerita. Kalau Iza kenapa? Aduh, mengarah ke jurnal dah. Gak apa-apa lah, penting kan. MBKM mah gak penting, ntar aja MBKM. Ayo. Apa ya, Pak? Kenapa ngambil karakter? Karena aduh. Gini, Pak. Karakter itu menurut saya kan pembentukan karakter itu dari pengalaman saya sendiri ya, Pak, dari program MBK Santri. Mungkin saya itu bisa tumbuhnya karakter itu bisa bertemu dengan orang-orang yang mungkin potensinya banyak, itu menjadikan lingkungan baru kayak gitu. Bagaimana bisa kita itu komunikatif dengan orang-orang baru seperti itu termasuk untuk menumbuhkan karakter melalui saya program MBKM Santri ini, tentunya sebagai mahasiswa yang adaptif gitu, Pak. Adaptif, Cire. Itulah pokoknya, Pak. Terus religius, kita ngikuti kegiatan pondok pesantren, meningkatkan religius itu termasuk termasuk juga dengan pembentukan karakter yang saya teliti ini. Jadinya salah satu yang itu gemar membaca gitu. Jadi saya bisa mengambil tema itu karena aktivitas keseharian melalui program MBKM Santri itu. Oke. Kalau Lilis? Kalau saya maksudnya ketika di Banyuwangi sendiri ya, Pak. Sepertinya itu kayak masih kurang dalam pengembangan diri gitu. Apanya itu? Ya kayak kan di dalam jurnal saya itu membahas tentang potensi diri, terus motivasi, terus apa lagi ya, hubungan interpersonal. Nah jadi kebetulan di sana itu juga ketika saya wawancara sama temen yang di sana itu, iya ya kok ternyata maksudnya ketika mengikuti MBKM ini pengembangan diri kita itu menambah dari beberapa teman, dari pengalaman teman-teman MBKM, dari pengalaman teman-teman yang di sekitar situ, itu kok kayak menarik, dan kita setiap mengikuti kegiatannya itu kemampuan kita itu makin berkembang gitu. Kayak public speakingnya itu kan di sana itu ada kayak acara kajian, tapi itu dibuat kayak diskusi sama presentasi gitu, Pak. Jadi pengembangan dirinya itu dapat banget di sana. Jadi itu yang membedakan ya jurnal kalian berdua ya. Iya. Oke. Terus pencapaian selama di situ apa aja? Yang pasti kan tadi kalau boleh saya kelompokin, udah bisa belajar bahasa Madura. Ya kan? Teman jadi makin banyak. Iya. Iya kan? Terus ada pilihan lain kampus selain Ibrahimi, ya kan? Terus yang keempat, Ibrahim tetap di hati. udah bisa main-main. Manfaat MBKM buat kalian sendiri selain beberapa hal yang tadi, katakanlah di luar jam kuliah lah kalau saya bilang. Pencapaiannya, Pak. Melatih kesabaran saya, Pak. Kenapa tuh? Emang nggak sabar di sini? Enggak sih, Pak. Gimana? Ya itu termasuk saya jauh dari HP, saya harus sabar. Sindrom HP. Aduh. Terus kalau Liz gitu sendiri gimana? Itu kalau yang religius sih sabar, terus religiusnya juga nambah gitu, Pak.
Iya Mas ya. Oh karena di pondok ya. Iya, Iya. karena di pondok. Terus juga kalau yang di Kita luar kayak itu sering ya, Pak. diskusi Pak. Heeh. Jadi kayak semisal kalau ini Pak, ini sebenarnya penyakit kan. Gini Pak, kalau di sana kan waktu free gitu ya Pak, kan kita nggak mungkin HP-an ya Pak. Jadi kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan membaca buku Pak. Siap. Ayo kita ke perpustakaan baca buku gitu. Wah kayak mahasiswa rajin gitu Pak. Kita cari buku yang sejarah-sejarah Pak. Lalu kita presentasikan di kamar, diskusi. Jadi itu nanti dibuat apa ya, forum sendiri di kamar. Setelah kita baca-baca nanti itu kita mempresentasikan di kamarnya sendiri. Sampai itu menjadi apa ya, diskusinya sampai Debat-debatan gitu loh, Iya, Pak. seru tapi, Pak. Hal kecil itu bisa Diperdebatkan. di teman-teman. serunya kayak gitu Pak. Sampai melampaui dari materi yang didiskusikan Mas. Apalagi ada teman di sana kan ya Pak yang maksudnya pintar juga sama kitab gitu. Kebetulan. Jadi kadang dia itu juga menyangkutkan kitab ini, Religius, pembahasan ini dikaitkan dengan Oh. kitab gitu. Jadi saking religiusnya itu ketika kita melakukan sesuatu dikaitkan selalu dengan hubungan religius. Jadi segala hal yang kalian lakuin di situ tuh pasti dihubung-hubungin gitu maksudnya. Iya, kadang sih Pak, kadang. Oh, kamu harus makan hadisnya ini gitu. Minum hadisnya ini. Kadang Gitu. ya seperti itu kayak mengingatkan gitu Pak. Mengingatkan. Nah, kalau ketemu orang-orang kayak gitu gimana kalian? Artinya kan seluruh aspek kehidupan yang kita jalanin kan gak harus serta-merta Iya. kemudian dihubungkan dengan hadis atau apapun. Ya itu gitu yang kan. membuat kita pasti di kamar itu selalu bertengkar itu seperti itu Pak. Gara-gara Kadang itu. Iya. hal-hal yang sangat merindukan kita itu seperti itu. Jadi seru sih Pak sebenarnya. Apalagi mereka itu juga punya di potensi kayak kesenian gitu, kaligrafi. Nah, kita bisa belajar dari tentang kaligrafi dari mereka gitu. Udah bisa sekarang bikin. Kalau saya sih belum. Cuma kan setidaknya kita tahu ini kaligrafi apa gitu. Oh. Apa sih itu kayak gitu. Sesuai ya dengan yang saya ketahui tentang MBKM. Selain hard skill, kalian juga bisa dapat soft skill ya. Benar. Kalau ngomongin soft skill ya bisa bahasa Madura lah salah satunya kayak gitu. gitu Iya, kan. bahasa Inggris, Nah, bahasa Arab. Kalau hard skill debat sambil lempar-lemparan bantal gitu kan. Itu hard skill ya. Harus gitu. Gitu kan. Terus harapannya untuk ke depan. Kira-kira tahun depan boleh ikut lagi nggak MBKM? Boleh Pak, insya Allah ini Boleh. akan berkelanjutan. Program MBKM Santri ini maksudnya. Ikut lagi? Oh, kalau kita enggak ada Pak. dikasih kesempatan 1 semester, kalau di teknisnya, juknisnya Pak itu saya baca itu semester 5 sama semester 6 kayaknya. Semester 7 ke atas nggak boleh? Kalau di ketentuannya juknisnya gitu Pak, Nggak tapi boleh. nggak tahu ya Pak itu selanjutnya gimana. Kayaknya sih harus semester 5 dan 6, tapi kemarin itu juga ada yang semester 2 yang ikut. Oh berarti Tapi bisa, yang semester 7 sama semester 8 nggak ada. bisa dibilang tahun depan kalau memang masih ada MBKM kalian nggak bisa ikut lagi ya? Iya, Nggak kita bisa, nggak kita- bisa ada Pak. Oh. Dan Diberi juga kita kesempatan untuk fokus untuk itu dah. PTN, skripsi. Iya, kakaknya aja belum mikirin sudah. Iya, kan tahun depan Pak. Kalau bisa semester 7 kan udah selesai Pak. Ya, harapan kami sih bisa lebih baik lagi dan terus berlanjut ya, dan juga Amin, mungkin amin. dari kekurangannya bisa diperbaiki lagi gitu. Amin. Cita-citanya apa sih kalau boleh tahu? Banyak Pak. Jangan, kalau cita-cita mah satu, jangan banyak. Sebenarnya saya itu di luar akademik sih Pak. Apa pengen jadi apa? Pengusaha. Ah, standar banget ah. Lilis. Kalau saya itu jadi Presiden. pengusaha. Lilis. Enggak. Kalau Lilis apa? Cita-cita yang masa kecil apa masa sekarang Pak? Yang sekarang ada di kepala deh. Dosen dan pengusaha. Wih, keren. Tapi memang basicnya Iza kan udah punya bisnis kecil-kecilan ya. Betul sekali. Apa itu kalau boleh tahu? Kalau di rumah hidroponik. Sayur. Yes, sayur Selada. selada. Selain itu, Bisnis, marketing. apa itu kayak gimana? Produk Pak, produk kecantikan. Wis, kecantikan. Keren. Enggak Pak, Keren. pengobatan kayak gitu, ada obat-obat itu. Oh. Salah satu ikut. Itu udah lama Kak, kamu Sudah. mulai bisnis kayak gitu? Sudah. Setahun 6 udah tahun tahun? yang lalu. Oh. Sekarang tahun berapa? 2016 kayaknya. Oh, mulai dari 2016 sampai sekarang? Yes. 6 tahun? Sama online shop gitu Pak. Online shopnya apa isinya? Itu
fashion baju gitu kayak. Oh, oke. Kayak butik gitu, butik online. Iya, tapi pakai HP jadinya nggak ready gitu, Pak. Dropshipper. Iya. Dropshipper. PO gitu lah ya. Yes. Dropshipper. Baju apa kalau buat kamu? Banyak sih, Pak. Macam-macam. Semua jenis baju. Ya tapi nggak terlalu beliau expert tuh ya. Iya, banget. Beliaunya lah expertnya. Pershopian ya. Wah, boleh nih, boleh. Boleh. Endorse. Bayar ya ntar ya. Bayar. Aduh. Boleh sih. Bagus sih kalau punya usaha dari awal. Artinya kan nggak harus selalu menggantungkan dengan orang tua. Ya, Ya, itu nggak masalah pasti sih. yang Nggak masalah. Artinya dengan usaha-usaha yang kalian sekarang, ya memang masih tanggung jawab orang tua sih. Cuman kalau memang kalian udah punya usaha sendiri ya, why not gitu kan? Bisa ngebantu orang tua gitu loh. Terus rencana ke depan setelah ini kan KKN tuh, Iya. ya kan? Setelah KKN, kemudian kalian wisuda, jangan lulus dulu, wisuda dulu. Iya, sudah. Lulus. Sidang dulu kan. Iya, sidang Kalau dulu. nggak sidang nggak lulus nanti. Bener. Rencana ke depan setelah ini, mungkin kalau dari Lilis tadi kan sempat pengen jadi dosen. Nah, dosen kan harus wajib S2 tuh. Iya, Pak. Mau lanjut S2? Mau. Rencananya gitu. Iya. Pengen ngambil di mana? Pengen ngambil yang Tetap PAI. iya, kalau bisa sih itu Apa? manajemen, lebih ke manajemen. Lah, pendidikan. kenapa kok manajemen dari PAI? Kan manajemen Oh, pendidikan, MPI-nya? iya MPI, Oh. MPI-nya gitu. Kalaupun enggak ya ke PAI-nya gitu. Oh iya, PAI aja. Nanti ketemu saya di Pascatan. Pengen Master nyoba Sergeant. cari yang Iya. beasiswa dulu, Pak. Pengen daftar di LPDP. LPDP. Iya, kemarin kalau lihat YouTube yang podcast kemarin itu Mas Mahmud itu yang sekarang di Australia. Iya. Kalau lihat Iya. ini jangan-jangan belum subscribe channel Oh, YouTube sudah, ini kan? Sudah selalu langsung ada podcast. Serius? Langsung. Alhamdulillah kan kita Langsung PDP. masuk beranda, Pak itu. Alhamdulillah kalau Ada gitu. notifikasi. Kalau saya sendiri rencana ke depannya kayak gimana? Itu sih lebih mengembangkan usaha saya sih. Usaha ya. Sama insya Allah saya kan juga mengajar, Pak. Di mana? Di salah satu, kalau saya masih di TPQ, Pak. Di rumah. Iya, di rumah. Sebelum ke MBKM saya kan sudah di TPQ. Nah, itu saya lebih mengembangkan TPQ-nya itu. Soalnya baru berdiri. TPG-nya? Iya, 1 tahun yang lalu. Jadinya langsung saya tinggal gitu, Pak. Jadinya itu sih lebih mau memfokuskan ke itu. Nah, ini kan kalian udah kalian masih ke Unuja lagi gak sih? Enggak. Enggak, Pak, kita sudah Udah selesai. selesai. Sudah Udah kita baik sudah gitu ya. pelepasan kemarin sudah. Oh. Sudah. 18 kemarin kita sudah dilepas dari Universitas Nurul Jadid. Pulang gitu. Banyak hal yang terharu di sana, Pak. Begitu ya? Iya. Pas malamnya itu pas penutupan Di asrama. asramanya, Hah? saking Ningnya itu juga nangis, Pak. Nangis, Kita iya, soalnya juga berpisah sama nangis. dia. Saking terharunya, Pak. Soalnya kita mau berpisah kan. Jadinya Iya. menurut saya itu hal yang bakal kita ketemu lagi kapan gitu loh, Pak. Iya, Kan kapan ya bisa kesana lagi? Tapi kalian dengan peserta MBKM yang lain kan pasti punya kontak dong. Iya. iya pasti, Pak. Pasti dong. Di sana kita juga dikasih salah satu kenang-kenangan buku dari Ningnya juga. Tuh. Kira-kira ada yang dikangenin nggak? Teman-teman di sana. Banyak, Pak, yang dikangenin. Iya. Iya. Yang lebih spesifik dong. Teman-teman seasrama kita. kan? Sekamar apa Itu nggak lagi? spesifik, itu Oh, melebar itu. Ini yang khusus. Iza nih itu kayaknya enggak. ada sesuatu yang dikangenin nih. Yang lebih spesifik dong, apa dong? Pemandangan. Ya kalau kita mau rindu pantai, Pak, kita bisa nganu, Pak. Cila, Bisa lihat dari pemandangan ke atas di gedung 3 biasanya sama salah satu teman saya ketika kita rindu pantai kita dari kejauhan kan dekat, Pak, itu. Jadinya kita cuma bisa lihat dari kejauhan gitu pantainya di pucuk sana. Kita sambil menikmati udara gitu. Jadi boleh disimpulkan MBKM itu banyak membawa pengaruh yang bermanfaat ya buat kalian. Alhamdulillah sangat banyak. Banyakan positifnya ya. Positif Alhamdulillah. banget. Negatif nggak ada? Ya nggak ada sih, Pak. Sih, Pak. Apa? Nggak ada ya? Cuma ya Positif mungkin ya? hal-hal yang buat kita sedih dan pokoknya itu sih. Apa itu? Ya kayak ya kita kadang juga rindu orang tua gitu kan, bangunnya hal-hal yang membuat kita sedih kan. Oh, itu.
enak nggak enaknya, lebih banyak enaknya gitu. Nah, untuk terakhir, kan kalian udah gak mungkin ke situ lagi. Pertama masih mungkin kali ya. Janjian kan masih bisa. Iya, gitu kan. kalau mungkin janjian ya. Selalu terbuka untuk kita katanya. Kalau ada teman-teman Unuja, entah itu mahasiswa yang di situ, entah santri yang di situ, atau dosen yang di situ, kalau ngelihat YouTube ini, apa yang ingin kalian sampaikan? Kamera aja. Ayo, sampaikan Iza dulu deh. Aku mau apa ya? Ayo. Rindu sih Pak. Situ jangan lanjut ke saya. Rindu sama teman-teman yang sekamar, apalagi terutama kita kapan lagi mau kumpul setelah setelah perpisahan MBKM ini. Mungkin jarak sudah menjadikan keterbatasan kita untuk bertemu. Itu sih, rindu untuk kalian ngumpul lagi di kamar, diskusi, canda bareng sama teman-teman, dan terutama di asrama Pak. Asramanya namanya SP3. Nah, itu yang akan menjadi kenangan bagi saya yang tak akan terlupakan, yang sangat bermakna. Selain itu, ada nggak? Pengen menyampaikan mungkin sama dosen nih, atau sama temen atau siapa kayak gitu? Pesan khusus. Ini sih, terima kasih untuk dosen DPL saya maksudnya, dari sana Unuja yang sudah membimbing saya sehingga saya bisa mengenal hal-hal yang baru yang menurut saya belum pelajari. Itu yang sudah membimbing kita itu dengan sabar, itu sih. Dosennya baik-baik sih Pak. Baik-baik. Humble juga, seru sih. Seru. Kalau Lis, yuk sampaikan apa? Buat teman-teman Universitas Nurul Jadid, terima kasih untuk hari-harinya sudah menemani kami ya selama kurang lebih 4 bulan di sana. Dan juga terima kasih untuk pengalaman-pengalaman barunya. Dan juga untuk dosen, Bapak, Ibu, terima kasih untuk ilmunya, dan mohon maaf ketika kami salah, mohon dimaafkan ketika kami salah di sana. Banyak salahnya Bu. Banyak salahnya. Oke, terakhir sebelum kita tutup. Kayaknya dari tadi terakhir deh Pak. Iya, tiba-tiba muncul gitu ya Nah, mau saya gitu kan. Ya seru banget. Seru sih. Ada nggak yang kira-kira yang pengen kalian sampaikan dengan mahasiswa yang di sini yang masih semester 2 sampai semester 4 yang artinya belum mengikuti MBKM? Ini Pak, kemarin itu ketika saya posting story ya Pak, kan teman-teman juga banyak yang saya nggak tahu saya di Unuja, ada yang nggak tahu itu. Mbak itu sampean apa sih kayak gitu, tanya-tanya lebih adik-adik bawah itu, semester bawah. Iya itu MBKM. Oh itu yang dari kementerian itu Nadiem Makarim, kayak pertukaran mahasiswa. Iya betul sekali. Itu gimana Mbak cara daftarnya gitu, kayak terus gimana seleksinya kayak gitu. Saya kasih tahu dah itu umum, apa itu khusus Mbak kayak gitu. Dia tanya untuk orang tertentu kayak gitu yang mengikuti itu. Enggak, itu bebas untuk semua mahasiswa boleh. Tapi mungkin memang ada ketentuannya, nanti lebih disaring lagi, ada seleksinya pastinya gitu. Saya ada tesnya nggak sih? Duh, nanya lagi nih jadinya saya. Kebetulan saya perdana sendiri, mungkin tesnya itu hanya wawancara aja? Iya. Dari pihak kampus ini? Iya. Oh. Artinya MBKM itu memang sepenuhnya diserahkan dengan kampus asal ya? Betul sekali. Iya Pak. Selain wawancara apa? Mungkin masih itu sih Pak. Iya. Dan ngelengkapi berkas. Berkas ya? Berkas, iya. Enggak, maksud saya kan saya nanya gitu kan, siapa tahu dari teman-teman di bawah tingkat kalian gitu kan. Ada yang mungkin tertarik, apalagi dengar cita-cita kalian yang seru itu gitu kan. Itu Pak, sebenarnya mereka itu kayak gini, apa aku ketinggalan informasi ya? Kudet banget ya aku kayak gitu Pak. Loh, ini sebenarnya sudah disebarluaskan gitu. Coba deh, mungkin kalian bisa lihat ke websitenya MBKM Santri, itu sudah ada Pak, kayak juknisnya, mau cari juknis alur pendaftaran itu juga ada di situ nantinya. Saya arahkan ke situ aja biar nanti kan dia tahu kayak apa yang harus disiapkan untuk mengikuti MBKM Santri selanjutnya gitu sih. Kalau dari satu kampus itu dibatasin nggak yang harus ikut? Ada, kalau kemarin itu maksimal 4 orang kayaknya Pak. 4 orang ya? 10 orang. Kalau
Minimal 4 orang kayak. Minimal 4 orang. Iya, betul. Lah kalian 2 orang. Nggak terbatas Pak, kalau kan ini MBKM Ada yang 1 santri orang. gitu. Nah, kalau minimalnya 4 orang kan Di harusnya Juknis kalian iya. enggak. Iya. Di Juknisnya gitu sih, Pak. Oh. Itu yang Kemenak. Di program Unuja. Oh gitu. Paham, Iya. paham. Oke, menarik. Apa lagi, Eh, Pak? Udah, kalau diterus-terusin nggak selesai nih. Nanti deh, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol. Saya penasaran. Saya Siap. jujur MBKM saya kurang begitu paham. Karena nggak mengikutin. Cuman program Iya. MBKM munculnya 2019 itu tahu gitu loh. Iya. Cuman ya Cuma karena ini yang masih diimplementasikan emang yang pertukaran, Pak. Kan ada 8. Ada 8 BKP. Tapi yang santri ini masih yang pertukaran pelajar. hanya itu. Masih Iya. itu. Kan selain itu kan ada yang kayak magang ya kan. Iya, kan ada Terus penelitian independen kalau mengabdi misalnya. masyarakat Kemudian kan? kayak gitu. Iya. Oh, jadi kalau santri hanya pertukaran pelajar dulu sementara. Iya, tapi di Juknisnya ada 8. Cuma yang masih diaplikasikan ini yang pertukaran pelajar sementara. Khusus itu. yang santri maksudnya. Karena ini kan masih perdana gitu, Pak. Enggak. Semua umum Iya. juga. Mm-mm. Oh, Di anunya gitu. Cuma ini yang masih berjalan mungkin yang yang pertukaran pertukaran. pelajar. Kan kita juga masih perdana gitu, Pak. Betul. Coba. Angkatan pertama first class. First class iya kan. First class. Yes. Thank you untuk obrolan kita sore ini dari siang sampai ke sore. Alhamdulillah berjalan lancar. Dari siang sampai ke sore gitu kan. Mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman-teman yang ayo ikut deh MBKM, ayo himbauan atau motivasi apa nggak biar mereka semakin termotivasi gitu loh ikut program-program kayak gini. Buat teman-teman yang di luar situ gitu loh, yang anak-anak kampus ini kayak Buat teman-teman semuanya. Ini tentang apa, Pak? tentang MBKM. Oh, untuk MBKM. Buat teman-teman semuanya, tetap berproses ya dimanapun kita berada. Ketika sebenarnya bisa. Ini sih Pak, gini. Untuk adik-adik kelas Iya. MBKM. Untuk adik-adik kelas saya sarankan ini menjadi peluang yang harus kalian ambil. Ini menjadi kesempatan kalian untuk meningkatkan kemampuan kalian di luar perguruan tinggi asal. Oke. Jadi untuk kalian, siapapun kalian yang di sana yang tertarik dengan program MBKM, ikut deh. Ikut aja. Nggak ada. Karena waktu tidak bisa diulang, kesempatan tidak bisa diulang 2 kali kan, Pak. Ah, benar tuh kata Iza, waktu nggak bisa terulang 2 kali gitu. Yes. Segera daftarkan diri kalian, tahun depan bisa ngikut. Mulainya lagi kapan? Semester depan mungkin Semester Pak, kalau depan. enggak ya. Awal Kalau perkuliahan. ini masih belum tahu. Belum ada pengumumannya lagi sih, Pak. Oh, oke. Thank you ya, udah nyempatin datang ke sini. Sama-sama, Gitu Pak. kan. Udah mau nungguin saya gitu ya. Kayaknya ini Bonus juga, Pak. konotasi. Enggak, bercanda. Lagian kan masih belum jam pulang, enggak apa-apa lah. Lagi nyantai juga Seru kan. sih Pak ngobrolnya ini. Kapan-kapan lanjut ya. Kita bahas selain MBKM deh gitu kan. Saya juga butuh teman-teman dari mahasiswa yang bisa datang dan mau ngobrol di sini gitu loh. Iya. Dan ngobrol segala hal, segala macam yang ada di kampus, entah itu di luar kampus atau kehidupan kalian sehari-hari. Curhat ya Pak di sini. Boleh, nggak apa-apa. Oke, Curhat oke, pribadi oke. juga boleh. Gitu. Aduh. Dan di belakang kamera deh curhatnya gitu. Oke. Oke, terima kasih ya. Lilis, Pak. Iza, Oke, Pak, makasih. Sama-sama Terima kasih Pak. juga. Mudah-mudahan nggak salah panggil Mas lagi ya nanti kalau ketemu. Mas Iza. Mas Iza gitu ya. Sama kayak Pak Iza nanti jadinya. Oke, terima kasih teman-teman. Podcast kita cukup sekian dulu, mungkin bisa dilanjut kapan-kapan. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube kita. Saya Faiz. Dan saya Lilis Dewati. Saya Iza Farina. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.